semangat membara. SMK tercinta, tempat kami berkarya. SMKN Batu Cibatu, tempat kami mengabdi, menimba ilmu, membangun negeri. Di sini kami berjanji setia, menjunjung tinggi ilmu mulia. Dalam setiap langkah dan usaha, kami berjuang demi masa depan bangsa. Dengan bimbingan guru yang bijaksana, kami siap melangkah penuh asa. SMKN Batu Cibatu, tempat kami mengabdi, menimba ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Edi Kusnadi SAG, CGP Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta, SMKN 1 Cibatu. Pada kesempatan kali ini kita akan menerapkan budaya positif di sekolah SMKN 1 Cibatu dengan destinasi budaya positif yang telah dijalankan di sekolah kita. Insya Allah kita akan berusaha untuk menerapkan apa yang telah menjadi panduan kita. Terima kasih. Kami mengabdi, menimba ilmu, membangun negeri. Di sini kami berjanji setia, menjunjung tinggi ilmu mulia. Teknologi dan keterampilan kami untuk kejayaan negeri ini. Dengan iman dan tekad yang suci, SMK maju, harumkan bangsa ini. SMKN Batu Cibatu, tempat kami mengabdi, menimba ilmu, membangun negeri. Di sini kami berjanji setia, menjunjung tinggi ilmu mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara diseminasi budaya positif. Adapun kegiatan untuk hari ini, susunan acaranya untuk yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti pemaparan materi, yang keempat penutup. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Hani. Kepada Ibu Hani disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada kesempatan pagi hari ini karena kita telah diberikan kesehatan iman Islam sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Mohon izin saya dalam kesempatan kali ini mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Budi Setiadi, untuk memberikan sambutan atas terlaksananya kegiatan diseminasi Bapak Edi Kusnadi SAG. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, dan pada kesempatan kali ini saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan guru penggerak yang salah satunya adalah Bapak Edi Kusnadi SAG, dan saya juga sangat mendukung sekali ya kepada bentuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Kusnadi mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya. Semoga apa yang disampaikan materi nanti mengenai budaya positif
bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hani yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Acara inti adalah pemaparan materi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Kusnadi SAG. Pada Bapak Edi SAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami banggakan Ibu Waka Ibu yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan semua Civitas Akademika SMK yang 1 Cibatu yang kami hormati, kami banggakan. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif, ya, diseminasi budaya positif di lingkungan satuan pendidikan khususnya CGP Angkatan 11 Purwakarta. Kebetulan kami termasuk salah satunya. Aksi nyatanya dari modul 1.4 yang telah kami pelajari. Namun sebelumnya kita lihat ini our team. Pertama yaitu PP, perkenalkan Bapak Anton SPDMPD, dan Ibu Pasil, Ibu Lia Wiyanti Kemanti. Ini selaku Ibu Pasil, ya. Sebelum kita memasuki pemaparan agar energi, ya, energi positif kita pada kesempatan siang hari ini sejenak, ya, kita dimulai dengan rasa senyum, ya, rasa senyum sebentar saja, ya, 7 menit, mudah-mudahan aura-aura 7 detik, ya. Aura-aura positif itu masuk ke dalam kolbu kita sehingga memancarkan energi positif bagi kita semua. Hitungan 7 detik untuk memberikan senyum yang setulus-tulusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Mohon izin barangkali Ibu Waka, ya, kita sudah memberikan senyum terbaiknya agar energi positif masuk ke dalam kita. Ada istilah kalau kita akan memasuki suatu tempat ataupun yang lainnya. Kalau tempat itu kan dengan salam, ya. Ya, kalau ke hotel kita ada yang namanya check in, ya, untuk siap-siap memasuki apa yang akan kami, ya, CGP berikan berkaitan dengan penerapan dan pemahaman budaya positif. Barangkali pada satu kata untuk check in untuk kegiatan kita pada siang hari ini, untuk check innya satu kata, positif, ya. Pak Haji, semangat, alhamdulillah. Pak Kasubag, satu kata,
Barangkali dari ibu-ibu, silakan. Yes. Dari Pak Ustadz. Hebat. Dari Ibu Waka. Luar biasa. 2. Ada 1. Check-in-nya 1. Menarik. Alhamdulillah. Itu sebagai check-in pada kesempatan kali ini. Ya, sejenak barangkali mohon maaf sekali agar lebih suasana, lebih hidup dulu dan penuh semangat. Pak Ustadz, ya Pak Ustadz sama Pak Haji silakan ke depan untuk ice breaking. Kita akan memainkan ice breaking cak-cak panjang, permainan anak dulu. Biasanya kan anak dulu permainannya cak-cak panjang, panjang kuting. Siap? Tapi sesuai dengan instruksi. 1, 2, 3. Cak-cak panjang, yang panjang berpuisi. Berpuisi. Ya. Silakan. Malam. Siang. Sudah siang, malam lagi. Begitu hari-hari yang kulewati, selalu ada siang dan ada malam. Oke. Tepuknya harus gitu ya. Kamu hebat, aku hebat, kita semua hebat. Oke, bisa. Nanti. Pagi ini cukup sejuk. Udara ini yang diberikan Allah begitu hebat. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Maka dari itu kita harus tetap bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu hebat, aku hebat, semuanya hebat. Terima kasih ya Pak Haji dan Pak Ustadz yang sudah ice break untuk memanaskan situasi. Kita masuk ya, sebelum kepada materi kita buat dulu kesepakatan dalam forum ya diseminasi ini budaya positif. Ini barangkali poin-poinnya itu saling menghormati, boleh berdiskusi, mohon maaf. Yang ketiga, HP sementara silent selama PPM. Dan yang keempat, barangkali ada masukan lagi? Boleh makan nih, minum ya, boleh makan minum. Alhamdulillah sudah ada di depan Bapak Ibu semua ya. Kita tulis dulu. Ada lagi tambahan? Boleh izin ke air. Kita tulis ya, boleh makan minum. Sebentar, 2 detik. Boleh makan minum. Izin ke kamar mandi. Ya, udah ya. Untuk kesepakatan pada kesempatan
siang hari ini. Cukup ya? Cukup saja. Oke, rekan-rekan yang kami hormati, setelah kita kesepakatan kelas tentang konsep budaya positif itu ada 8 ya. Pertama itu perubahan paradigma budaya positif. Kedua itu makna arti dari budaya positif itu sendiri. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Dan keenam posisi kontrol ya. Kita semua selaku pendidik. Dan yang ketujuh menyusun keyakinan kelas. Dan kedelapan itu berkaitan dengan segitiga restitusi, penyelesaian persoalan dengan paradigma baru ya. Persoalan-persoalan yang berkembang tentang peserta didik itu akan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, PBM, proses belajar mengajar dengan paradigma baru. Kita harus berubah mindset karena sekarang kita itu sudah kurikulum merdeka. Berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu yang namanya pendidik itu guru sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun sekarang berbalik ya, 180 derajat, bahwa guru selaku pendidik hanya sebagai pasir pendamping itu paradigma. Begitu juga ketika siswa dulu itu persis kayak kertas putih ya. Guru itu hanya menebalkan tulisan terus ya, ditulis mau hitam, mau merah, mau biru, tergantung kepada guru tersebut. Kalau dalam agama kita itu kulo mauludi juladu ala fitrah. Nah sekarang paradigma barunya itu bahwa murid itu sudah mempunyai catatan, namun itu samar, dan kita kewajiban selaku pendidik untuk bisa menebalkan. Dan begitu juga pendidik sekarang itu mengibaratkan bahwa peserta didik itu sebagai semaian ya, sawah yang perlu disemai, dipupuk ataupun yang lainnya sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Begitu juga dengan konsep baru sekarang, bahwa paradigma baru ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir dalam kurikulum kita sekarang yang namanya satu, profil Pancasila itu tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berpikir kritis, kebinekaan. Begitu juga apa? Mandiri. Dan sekarang bahwasanya yang kedua yang perlu kita pahami berkaitan dengan paradigma proses pembelajaran itu adalah PPM berdiferensiasi. Apa itu? Proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu juga berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Jadi PPM yang berdiferensiasi. Jadi kita itu sekarang sudah merubah paradigma, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber yang kedudukan kita selaku pendidik itu, tapi kita kalau dalam bahasa kerennya menurut KHD itu kita harus menghamba pada murid ya. Kedua, disiplin positif. Dalam ingatan kita kalau kita mendengar kata disiplin biasanya identik dengan apa? Dengan tata tertib, berkaitan dengan peraturan. Namun pada hakikatnya dengan paradigma baru ini adalah disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak berani bertanggung jawab dengan kesadaran yang muncul dalam dirinya, karena memang itu anak memiliki psikologis dalam diri sendiri yang disebut dengan apa biasanya potensi intrinsik ya, dan berdasarkan nilai kebajikan yang diyakininya. Itu dalam gambar kita lihat anak-anak kita itu sudah menerapkan budaya positif dengan 3S-nya, salam, sapa, dan senyum tadi ya. Yang kita garis bawahi penting bagi peserta didik bahwa dengan penerapan disiplin positif lebih mengarah kepada pemahaman disiplin diri pribadi, karena memang tadi setiap siswa itu memiliki psikologis dorongan dalam dirinya yaitu intrinsik yang mengarah pengontrolan diri ke arah yang lebih baik dalam melakukan tindakan. Jadi ketika dia melakukan suatu tindakan maka harus mengarah kepada nilai-nilai kebajikan dalam suatu disiplin itu. Ada 3 nilai yang sering kita pahami. Pertama tadi nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua nilai kebajikan dari IBO primer seperti rasa toleransi, empati, rasa hormat, integritas, mandiri, sama ya. Di profil pelajar Pancasila juga ada mandiri, menghargai, antusias, empati. Begitu juga di contoh kebaikan dari IHF ya, yang mana kita kenal IHF itu dengan 9 karakternya: cinta Tuhan, segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat santun, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa dipupuk setelah peserta didik atau siswa-siswi kita itu melaksanakan disiplin positif. Untuk ke selanjutnya, keempat atau ketiga? Iya, ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, ketika seorang murid atau peserta didik ini melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal ini pada dasarnya siswa itu atau peserta didik itu gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti apa? Seperti kesehatan, perumahan, makan. Nah, yang mana agar kita bisa menjaga kesehatan, bertahan hidup. Kedua, yaitu kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima, ya, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Contohnya gimana anak sekarang kasusnya bahwa kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, barangkali Pak Haji, atas kasih sayangnya. Anak-anak suka mabur. Anak-anak suka mabur, ya. Anak kelas itu tidak nyaman, sering dibentak-bentak, nggak ada kasih sayang. Dibentak-bentak, tidak nyaman, tidak ngerasa di kelas. Kadang-kadang dia ingin membuktikan bahwa wali kelas itu sayang tidak kepada dia, diperhatikan atau tidak. Salah satu contoh ya, anak OSIS. Barangkali ya, maka sekedar ayo maka ada anak OSIS, sudah dandan rapi, ketika baru datang di sekolah kita tidak menyapa dia pundung camedun. Nah, itu termasuk kepada rasa kasih sayang yang tidak terpenuhi, sehingga dia camedun ketika ketemu dengan kita lagi, bahkan bersikap jutek begitu. Kasih sayangnya yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, penguasaan. Kadang-kadang anak kita juga butuh pengakuan atas kemampuan. Kok kadang-kadang kan ada yang protes ketika kita melaksanakan proses KBM di depan kelas, terus kita berhadapan terus ke sana arahnya. Anak di sini tidak diperhatikan. Kadang-kadang dia protes, "Mau sih Pak dibelah itu? Ngomong-ngomong yang gelis." Nah, ingin pengakuan, ya, itu. Kebutuhan dasar manusia itu berupa kebebasan. Kebebasan bukan dalam arti yang lebih luas, tapi dia diberikan pilihan di dalam proses pembelajarannya itu, atau diberikan pilihan dia ketika mengemukakan suatu pendapat. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Kalau dalam bahasa kerennya itu apa? Kadang-kala kalau orang tua biasanya ini ibu ya hiburan, healing, ya. Tapi tadi kesenangan tersebut tidak boleh melebihi dari yang paling utama, yaitu bertahan hidup. Rekan-rekan yang berbahagia, untuk selanjutnya kita lihat tentang motivasi perilaku manusia itu sendiri. Dasarnya itu ada 3. Dasarnya ada 3. Dasar pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Salah satu contoh bagaimana seseorang ataupun siswa ketika dia ada jatuh mata pelajaran yang suka disenangi, dia terus hadir. Tapi ada juga kadang-kadang ada yang tidak disenangi, dia terus menghindar. Kenapa? Ini karena ketidaknyamanan atau dia menghindari hukuman yang akan diberikan. Namun nanti ini kita akan berdiskusi bagaimana konteks yang demikian dengan segitiga restitusi tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan
atau penghargaan dari orang lain. Seorang siswa biasanya menunjukkan tingkah yang aneh karena apa? Karena kadangkala ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan imbalan. Dia terus berusaha sekuat tenaga. Namun ini, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maka dia harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai tadi adalah nilai kebaikan, baik itu menurut profil pelajar Pancasila ataupun tadi yaitu dengan motivasi intrinsiknya. Rekan-rekan yang berbahagia, untuk selanjutnya age breaking lagi. Kita terangkan aja dulu age breakingnya. Itu berkaitan dengan Pancasila dan door to door. Ada yang sudah tahu tentang Pancasila? Itu biasanya kadang-kala itu dengan pesan berantai. Mohon maaf, barangkali silakan Bapak Ibu di depan. Salah satu contohnya untuk berdiri di depan untuk mempraktekkan age breaking Pancasila perkata. Nah, ayo siapa di depan? Nah, tapi secara cepat. Nanti yang salah biasanya mundur. Contohnya perkata pagi, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, gitu. Oke, kita mainkan. Punten melalui Gubernur. Silakan langsung aja semua barangkali. Mulai. Satu tiga mulai. Pancasila Satu kata. Pancasila satu. Ketuhanan. Ya. Pancasila itu satu kata. Ulangi. Oh iya, satu kata. Ya. Kata berapi aja. Ya. Pancasila. Pancasila satu. Ya. Ditambahnya satu kata. Oh, jadi Pancasila. Iya. Berarti satu susi Pancasila. Pancasila. Ibu, jadi Pancasila satu. Oh. Itu. Berarti Nambahnya satu kata. Ya. satu ketuhanan. Oh. Oke. Oke. Ya, kita mulai dulu. Siap? Nah. Naonnya bebas. Oke, age break. Pancasila, mulai. Pancasila. Satu Pancasila. Pancasila, Pancasila. Bosnya, aku salah ya? Salah. Yang salah dulu. Ditambah satu kata, ucapan perkata. Oke. Pancasila. Sila satu. Pancasila satu. Coba dulu.
Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan. Pancasila satu ketuhanan yang Pancasila satu ketuhanan yang maha. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Padahal ya, rekan-rekan yang berbahagia, kita lanjut kepada posisi kontra. Nah, ini pasti berkaitan dengan bagaimana posisi kita selaku pendidik ya, yang mana sudah kita ketahui bahwa guru posisi yang paling utama adalah selaku pendidik yang memberikan bimbingan untuk sepanjang hayat. Satu, posisi kontrol seorang guru itu sebagai penghukum. Kedua, posisi selaku pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga itu selaku teman. Dan keempat selaku pemantau. Dan kelima selaku manajer. Nah, ini barangkali kalau kita memposisikan dirinya, kalau dulu pasti ya kita itu biasanya selaku penghukum ya. Kita harus memahami bahwa ketika seorang guru kedudukannya selaku penghukum, biasanya perbuatan yang diterminkan, diperlihatkan, biasanya itu orang yang marah bagaimana, kadang-kala menghardi, kadang-kala telunjuknya itu menunjuk-nunjuk, bahkan menyakiti serta menyinyir. Apa itu menyinyir? Kalau dulu mah begitu, wah, ya. Nah, biasanya makanya kita rubah paradigma yang dulu itu. Kalau kita mah generasi kuat mental spiritual dan ya badannya dengan penghukum itu banyak yang berhasil ya, kuat dulu. Tapi kalau sekarang berbeda, apalagi sekarang kita berada di kurikulum merdeka. Kedua, posisi gurunya yaitu ada di pembuat merasa bersalah. Biasanya ini yang sering dimunculkan, menasehati, menceramah, bahkan kadangkala yang diyakini itu adalah rasa supaya anak itu gurunya itu rasa kecewa akibat perbuatan yang telah dilakukan peserta didik karena kesalahannya. Aduh, Bapak merasa kecewa terhadap diri kamu. Kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut? Nah, ini. Dan yang ketiga, posisi kontrol selaku teman ya. Selaku teman biasanya cenderung ya posisi tersebut itu baik wali kelas ataupun yang lainnya akan berpihak kepada anak murid peserta didik, ngamenangkeun wan kumaha atuh dapat di rumahna oge budak teh kadang-kala kieu ku orang tuana oge diantepkeun. Nah, dia memposisikan diri selaku teman begitu ya.
Dan yang keempat selaku pemantau, dia itu terus menghitung kesalahannya, menghitung apa kebutuhannya, dan mengukur bagaimana ini. Apa biasanya? Oh, saya kemarin ayat istilah anak ayeuna mana apa? Gapo. Tidak ada ya. Sekarang itu tidak ada ungkapan-ungkapan demikian. Kalau gapo, nah tapi gapo teh cina telat mikir, ya gampang bohong. Nah, nggak ada itu, ya, tidak ada. Dan disunatkannya kita itu posisi guru selaku manajer. Yang mana manajer itu memanage semua apa yang telah dilakukan oleh anak, dan biasanya itu mengajukan pertanyaan berupa pertanyaan itu. Bagaimanalah kalau kita posisi kita itu sering diinterogasi ya, pertanyaan. Bapak Ibu, rekan yang hebat, nah ini barangkali sebagai acuannya tadi, kalaupun dalam 5 posisi kontrol guru berbuat biasanya itu, tapi kalau dia berkata biasanya kalau kamu tidak melakukan saya akan hukum. Nah, biasa kita kepada anak sholat ya, meniru anak sholat. Nah, kalau kamu tidak sholat tidak akan diberi uang jajan. Nah, itu kamu penghukum. Yang tadi kamu sudah mengecewakan Bapak, kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut? Loncat pagar. Nah, ini juga lakukan sebagai teman. Untuk Bapak Ibu ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu biasanya ya, biasanya. Dan begitu juga untuk sebagai manajer, biasanya apa yang kamu yakini? Kalau meyakini, apakah kamu bisa memperbaikinya atau bagaimana? Ini begitu juga ada beberapa dampaknya. Dampak ketika kita selaku penghukum, maka dia akan menjadi lebih agresif ya. Yang kedua, andaikan merasa bersalah, dia akan merasa ini rendah di diri dan tidak berharga. Ketika seorang teman, dia tidak akan mandiri memposisikannya. Begitu juga ketika kita selaku pemantau, maka dampak yang ada pada anak tersebut nanti mendapatkan hadiah, dan biasanya itu ketagihan. Nah, kenapa sekarang itu paradigma baru itu tidak boleh kepada anak yang pintar memberikan punishment. Oke, jawaban kamu bagus, ini Bapak kasih bintang permen. Nah, dalam paradigma baru sekarang itu tidak boleh, karena apa? Akan merasa ketagihan itu. Dan untuk manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Anak suruh mengevaluasi dan menyodorkan bagaimana solusinya. Biarkan dulu dia mengemukakan solusi yang harus dijalani dia. Oke, untuk selanjutnya perlu juga Bapak Ibu ya, kita harus melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa sih disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Barangkali ada masukan, silakan. Dua istilah ini hampir serupa ya. Ada keyakinan kelas atau peraturan kelas. Maka Pak Haji,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Baiklah, segini sini dikatakan bahwa ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Itu biasanya kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak, Pak. Kadang-kadang tak mau diketahui oleh muridnya, tahu-tahu sudah terpapak aja. Itu biasanya seperti itu. Tetapi kalau seandainya keyakinan kelas ini memang benar-benar dibuat antara guru dengan siswanya. Jadi di sana disepakati oleh keseluruhan siswa di kelas tersebut dan diyakini akan menjadi kelas idaman. Terima kasih. Oke, tepuk hebat. Kamu hebat, aku hebat, kita semua hebat. Terima kasih Pak Haji. Dari ibu-ibu barangkali, silakan. Bu Susi. Ya, Ibu Susi, mangga diaturana. Jangan tertekan, kita bergembira. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sangat setuju dengan apa yang Pak Taufik sampaikan bahwa kalau keyakinan kelas itu sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi kita buat kesepakatan bersama-sama dan nanti kalau seandainya ada pelanggaran, mereka sendiri yang membuat konsekuensinya. Gitu. Mantap. Hebat. Semua Hebat. Kita semua hebat. Ya, itulah sudah tersampaikan oleh rekan kita Pak Haji dan Ibu Susi bahwa perbedaan yang mendasar antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang namanya peraturan kelas itu kadang-kala memang tidak dibicarakan dulu, langsung sepihak ya. Jadi peraturannya dan konsekuensinya. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu wajib semuanya terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas, sehingga peserta didik itu terasa melibat dan memiliki keyakinan tersebut ya, karena emosional esentriknya dalam dirinya, oh aku yang membuat, masa aku yang melanggar. Makanya kita posisinya guru berperan terhadap terbentuknya keyakinan kelas itu disetujui. Dua, keyakinan kelas tersusun berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat dan diterapkan. Jadi yang simpel saja ya. Ketiga, berupa kata-kata positif dan hindari kata-kata larangan. Nah ini nih ya. Kalau dulu dalam peraturan kelas, jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas. Dilarang kencing. Dilarang kencing berdiri. Nah, itu sekarang itu wajib menggunakan kata-kata positif. Dan tadi coba kata-kata positifnya, salah satu contohnya coba. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang apa? Nah, dilarang telat 5 menit. Datanglah tepat waktu. Datanglah tepat waktu. Jadi untuk kesepakatan keyakinan kelas itu gunakanlah kata-kata yang positif dan hindari kata-kata larangan. Dan keempat, bahwa hasil kesepakatan semua pihak itu wajib ditaati oleh semua warga kelas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya konteks penyelesaian suatu persoalan yang lebih baik dalam
menggunakan disiplin positif ini, yaitu metode segitiga restitusi. 3 hal yang kita harus pahami bahwasanya untuk penerapan segitiga restitusi 3 langkah. Pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dalam menstabilkan identitas, maka biasanya ada kata-kata yang mengarah supaya anak ini psikologisnya itu stabil lagi. Biasanya kalau anak sudah melakukan suatu kesalahan, itu psikologisnya down, ya, sure. Ketika dipanggil oleh guru atau wali kelas ataupun BPBK, waduh, panggil sama BPBK sudah ngadek duluan. Nah, maka posisi kita yang pertama harus menstabilkan identitasnya, pribadinya. Gunakanlah kata-kata contoh. Bapak juga dulu pernah berbuat salah ketika seusia kamu. Bapak sering nyolong mangga di Leuweung, tidak ada orang yang punyanya, tapi Bapak berusaha loh mencari siapa kebun itu yang punyanya. Nah itu ya. Atau yang kedua, kita juga pernah melakukan hal yang terbaik apabila anak tersebut biasanya ingin menunjukkan eksistensinya. Salah satu contoh, Pak Ustadz ulangannya 5, Pak Makmur ulangannya 10. Kadang-kadang kan terasa, ya. Dipikir Pak Ustadz, woi, aku nilai 10, adik kamu sabaraha 5. Ya, itu kadang-kadang hal itu. Kenapa? Nah, kita juga pernah melakukan yang terbaik, seakan bahwa tadi ya, kesembuhan Pak Makmur itu tidak merasa bersalah. Kadang-kadang kan saya nilainya 10, saya menilai 5. Padahal dia ada pengaruhnya. Itu kata-kata. Kedua, tindakan validasi tindakan yang salah. Pasti ya, ketika peserta didik ataupun murid melakukan suatu alasan, itu ada motivasi dan alasannya. Nah, kita gali dulu, jangan langsung menjas, ya. Itu barangkali dia laparnya, perutnya sangat lapar sekali, sehingga ada permen ataupun bakwan temannya dia makan untuk mengganjal perutnya. Nah, ini validasi dulu, dipalidkan perbuatan ataupun kesalahannya. Dan yang ketiga, baru itu menanyakan keyakinan ke kelas. Itu menanyakan keyakinan siswanya atau peserta didik. Dengan cara apa? Ya, bahwa motivasi dan harapan ke depan. Itu barangkali kita lihat secara gambarannya segitiga restitusi ini, ya. Tadi sebagai menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau yang lainnya dan yang lainnya. Oke. Nah, barangkali ini kita lihat, kita terapkan segitiga restitusi ini, ya. Sebentar, ini ada
kasus 1, kasus 2, kasus 3. Barangkali kasus 1, Andi siswa kelas 11 TPM. Ketika proses belajar mengajar, dia sibuk dengan HP-nya dan dilihat sedang main game online. Bagaimana penerapan strategi restitusi pada kasus tersebut? Barangkali ada masukannya, silakan dari 3 langkah tadi ya. Maka Pak Ali, 1 ini menstabilkan ininya ya, menstabilkan identitasnya. Bagaimana? Barangkali atas kasus 1 tadi menstabilkan, 2 memvalidasi, dan yang ketiga keyakinan kelasnya. Masukannya barangkali, maka Pak Ali diaturan. Yang jelas kan otomatis menuntut terlebih dahulu Pak kalau untuk masalah permasalahan dan permasalahan kenapa dia bisa bermain game. Berikut sebelumnya juga otomatis sudah ada keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Aturan apa yang tidak diperbolehkan saat mengikuti pembelajaran? Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, tepuk hebat. Kita hebat. Kamu hebat, kita hebat, semuanya hebat. Oke ya. Untuk kasus kedua ya, ini kasus kedua, Susi kelas 11 TKJ. Pada waktu sholat dia sibuk dengan urusannya, sampai-sampai ketawanya kedengaran sama siswa lain yang sedang melaksanakan sholat. Bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus di atas? Maka diaturan padana. Untuk kasus Susi ini kita harus menanyakan dulu apa yang dia lakukan, apakah dia itu melanggar kesepakatan atau tidak, apa saja yang dilakukan Susi itu sehingga dia melakukan hal tersebut, alasan dia sehingga melakukan hal tersebut, dan dia harus membuat dia harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut supaya dia tidak mengganggu yang sedang sholat gitu. Oke, kamu hebat, kita hebat, semuanya hebat. Ya, untuk tahapan menstabilkan identitasnya, ya, itu kenapa dia tidak sholat berjamaah. Kenapa begitu? Validasi apakah benar, apakah hanya dia itu lagi halangan gitu, ataupun yang dibicarakannya itu apakah cukup penting sehingga meninggalkan waktu sholat berjamaahnya. Baru kesepakat keyakinan kelasnya tadi ya. Nah, yang terakhir ini yang bervariasi, yang biasa kita hadapi selaku wali kelas, pandai-pandai menyelesaikan persoalan dengan paradigma baru ini, segitiga restitusi. Kasus ketiga ini, Bu Yulianingsih, wali kelas 10 AK. Dia sedang bingung kelakuan anak binaannya Nanda. Dia sering minta uang jajan ke teman sekelasnya.
Jika Anda pada posisi Ibu Yulia Nancy, apa yang akan dilakukan? Apa alasan Anda melakukan hal tersebut? Nah, untuk penyelesaian segitiga restitusinya barangkali silakan ini. Nah, kita boleh berdiskusi. Di B isinya di B. Balik ya tadi. Iya, untuk tahapannya. Jika saya sebagai warga di kasus tersebut, mungkin saya akan menanyakan kepada anak tersebut dulu ya Pak ya. Karena takutnya anak itu apakah memang tidak memiliki uang atau kita punya pikiran positif atau juga memang kebiasaan mungkin jadi kebiasaan yang negatif mungkin dia serasa menguasai gitu ya. Nah, kita lihat dulu positif, mungkin menanyakan terlebih dulu alasan kenapa. Kedua, terus selanjutnya kita juga mempertimbangkan kenapa anak tersebut bisa melakukan itu gitu ya Pak ya. Nah, mungkin di situ kita mencari solusinya gimana supaya anak tersebut jangan sampai minta lagi ke temannya gitu, misalnya apakah kita patung atau apa gitu, kesepakatan sama sesama teman gitu. Kalau seandainya memang kondisinya dia memang sebenarnya tidak punya uang tapi dia lapar, tapi dia bingung gitu Pak. Nah itu mungkin itu yang harus saya sampaikan. Terima kasih, berikan aplaus dulu ya. Kamu hebat, kita hebat, semuanya hebat. Ada lagi barangkali silakan. Nah, kalau mengacu silakan Pak Asep ya. Diaturan ya, sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Ya, mohon izin tadi saya menanggapi dari kasus tersebut ya. Bahwasanya dari pengalaman yang saya coba terapkan ya, ataupun pengalaman yang telah kami lakukan terhadap siswa yang melakukan kasus seperti Nanda di situ ya, bahwasanya memang kita perlu satu ya, mengajak siswa tersebut ke area yang inklusif ataupun area yang nyaman, terus kita memvalidasi atau mengobrol, menanyakan hal-hal kenapa terjadinya dia melakukan tersebut gitu. Yang kedua mungkin saya untuk mengklarifikasi juga siswa yang menjadi korbannya ya, sehingga data yang didapatkan dari kedua belah pihak itu sinkron. Nah, yang ketiga mungkin saya melakukan koordinasi ya dengan pihak guru BK, guru konseling, dan mungkin juga dengan kesiswaan untuk menangani hal yang jika hal tersebut terulang kembali. Itu mungkin yang saya lakukan. Oke, terima kasih Pak Sol ya, yang sudah memberikan pendapatnya, diskusinya. Jadi dari ketiga kasus ini barangkali ya, dan telah tadi kita sudah mengutarakan bagaimana penyelesaian berdasarkan segitiga restitusinya ini. Yang paling banyak biasanya dialami di kita itu pada kasus berapa coba? Kasus 1.
karena ya identik ya bahwa sekarang itu generasi GJ apa? Gadget. Nah itu ya, karena anak-anak yang namanya HP, handphone itu sudah bukan lagi kebutuhan, tapi sudah menjadi gaya hidupnya. Ya, beda penafsiran. Kalau kita itu kan kebutuhan, kalau anak-anak itu tadi gaya hidup dan gengsi ya, sehingga tidak lepas dari yang namanya HP. Nah, mudah-mudahan dengan penyelesaian secara segitiga restitusi ini memberikan budaya positif bagi kita semua, yang mana apalagi anak-anak kita itu untuk tingkat SMA SMK yang sudah mempunyai pola pikir hot ya, thinking order dalam perkembangannya ataupun sesuai dengan karakter KHD, harus sesuai dengan zaman dan alamnya. Rekan-rekan yang berbahagia dan kami hormati, itu barangkali yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif yang telah kami pahami di modul 1.4 ini, dan mudah-mudahan membawa ya perubahan terutama di satuan pendidikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan berimbas juga kepada setiap kegiatan yang telah kita jalani, terutama setelah kita mempunyai pembiasaan yang disebut dengan 5 akar makalangan SMKN 1 Cibatu dalam menumbuhkan budaya positif dan karakter yang kuat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuannya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsir. Hada wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hedi yang sudah memaparkan materinya mengenai diseminasi budaya positif. Ya. Untuk mengakhirinya, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kesimpulannya, betapa pentingnya budaya positif yang harus kita lakukan untuk di sekolah ini. Ternyata banyak yang saya dapatkan pribadi juga ilmu setelah pemaparan dari Bapak juga yang tadi 8 konsep budaya positif yang tadi sudah dipaparkan mengenai perubahan paradigma budaya positif, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, ini semua tidak bisa kita lakukan sendiri untuk mengembangkan budaya positif ini. Ternyata perlu kolaborasi antara guru beserta warga sekolah semuanya agar sekolah kita menjadi sekolah yang
bisa menerapkan budaya positif ini. Terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Bapak, selamat pagi, Pak Haji, semoga sukses. Ya.